dipersembahkan oleh Mas Dev, Anda sepakat memang seharusnya lembaga-lembaga negara itu bisa memanfaatkan netizen untuk menjadi mata telinga mereka dan kemudian memproses itu menjadi sesuatu yang lebih konkret? Ya, itu kayak pisau bermata dua ya. Jadi one way itu adalah satu cara yang baik untuk menggather information, mencari informasi dan juga membuka komunikasi, dan juga bisa digunakan undang-undang informasi keterbukaan. Tapi di satu sisi ya, ini seperti kita kembali ke zaman era perang dingin, di mana adanya spy. Ya, intel yang bergerak di semuanya. Jadi seperti ke zaman Orde Baru, semuanya saling mengintai. Nah, jadi kayaknya seolah-olah ada mata telinga di mana-mana gitu. Ya. Kita gerak-gerik aja, istilah kentut aja kedengeran, ketahuan gitu. Jadi bagaimana pemerintah itu benar-benar bisa melayani, mengayomi dan juga melindungi masyarakat. Nah, akan tapi jangan sampai ya ini jadi kebablasan, akhirnya menjadi cara untuk kekuasaan penguasa untuk terus mengontrol opini publik ataupun juga menekan lawan politiknya. Jadi harus hati-hati dan juga tetap harus mendorong keterbukaan informasi agar demokrasi benar-benar berjalan. Baik, ini menarik ya. Kalau sudah menyentuh soal politik, Bang Jazilul, kita kan sudah mau menghadapi pemilu 2024 dan kita tahu bagaimana gaduhnya medsos itu kalau sudah menjelang pemilu. Perang opini, provokasi di situ. Bagaimana ini supaya tidak bablas dan tidak dimanfaatkan oleh politisi-politisi yang nakal untuk menggiring opini yang salah dan akhirnya memecah belah kita lagi. Nanti cebong lah, kampret lah, pecah lagi kita. Jadi tidak terhindarkan bahwa dunia netizen ini, dunia maya ini sangat berpengaruh pada dunia nyata hari ini. Bahkan apa yang terjadi di dunia maya itu menjadi pertimbangan utama di dunia nyata. Namun dunia maya itu selalu indah sebenarnya. Orang melihat, kenapa disebut indah itu? Karena setiap orang sekarang bisa memberitakan apapun. Dirinya maupun orang lain. Dan tadi terkonfirmasi disebar kemana? Pasti ke media sosial, orang nggak bayar, nggak ada tata caranya. Namun di situ juga, apalagi di politik hari ini, itu juga nggak ada. Itu KPU, Bawaslu belum bisa membuat standar bagaimana kampanye di media sosial. Dan justru menurut saya, jadikan itu sebagai bagian dari pendewasaan. Oleh sebab itu Komisi 3 DPR sekarang sedang merevisi Undang-Undang ITE supaya apa? Supaya gelanggangnya itu lebih bebas, orang menyampaikan tidak kena pasal hukum. Jadi memang didorong untuk lebih bebas? Iya, mau tidak mau. Arahnya harus ke situ. Makanya biar saja politisi menggunakan itu. Toh semua kelakuan politik, kelakuan politisi, kelakuan partai, itu semua bisa diungkap di media. Baik, tadi ada poin menarik, Babe, perbaikan pelayanan publik. Anda melihat memang netizen itu bisa menjadi garda terdepan untuk perbaikan pelayanan publik? Sangat bisa sekali gitu, karena selama ini kan pelayanan publik itu terkesan kalau di masyarakat tuh mungkin lamban, atau mungkin bertele-tele, atau mungkin kalau misalnya kalau dari segi hukum, mungkin perspektif di masyarakat itu yang dinilai pasti, wah hukum itu hanya berpihak kepada orang yang kuat, yang besar. Tajam ke bawah yang ya? Tajam ke bawah gitu, tumpul ke atas. Nah dengan kehadiran netizen ini jadi semakin, apa ya bisa dibilang ya, sekarang itu sosial media itu adalah senjata. Kalau dulu di masyarakat orang pasti takut melihat atau segan sama aparat atau mungkin sama pejabat, itu segan, langsung stratanya tuh langsung segan. Kalau sekarang siapa saja orang bisa saling takut nih. Kenapa? Sosial media adalah senjata. Sekarang kita mau berbuat apa-apa aja itu di masyarakat langsung keluarin handphone. Senjata itu langsung viralkan kau ya, viralkan kau ya, itu orang udah takut itu. Mau pejabat, pelayanan publik, kalau udah keluarkan handphone orang udah takut. Kata kunci, viralkan ya. Jadi sekarang masyarakat bawah pun juga bisa mempunyai senjata, apa itu sosial media. Makanya sekarang mungkin ya hampir di pelayanan publik, aku nggak tahu, kayaknya hampir semua, pasti di dalam ruangan itu sekarang sudah ada tulisan
dilarang kamera. Itu sudah pasti. Kan? Maksudnya dilarang viral. Dilarang viral, otomatis dilarang viral. Saya ke imigrasi baru masuk aja itu ada bacaan lambang kamera. Saya megang handphone mau gitu ya, kamera mas, langsung diapain satpam. Masih banyak yang takut dong. Banyak Padahal takut. kan terbuka. Makanya banyak tuh di kantor-kantor pelayanan umum pasti. Proses. Iya, bahkan di rumah sakit juga. Ya. Bahkan sekarang sudah banyak gitu, dilarang kamera, dilarang gitu. Karena mungkin entah takut atau memang mungkin supaya lebih tidak lebih Menjaga privasi privasi. lah, lebih Menjaga privasi, menjaga privasi lah. Positif Iya. ini. Oke. Kalau Ibu Hasya juga sepakat bahwa netizen itu bisa menjadi garda terdepan untuk perbaikan pelayanan publik? Banget, banget. Contohnya di kasus saya itu. Kalau nggak naik, kalau nggak viral, nggak akan disenggol kali. Kemarin ya, Ya. itu menurut pengalaman saya. Kalau yang lainnya, entahlah. Oke. Jadi memang Saya sangat berdasarkan pengalaman aja. oke. Kalau dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, netizen ini soliditasnya itu bisa juga berakhir dengan sesuatu yang baik seperti pada kasusnya Hasya. Mas Eko dan Bang Kohar, terakhir ini. Kalau kita punya senjata, kalau di Amerika masing-masing punya senjata itu untuk melindungi diri, ya bagus. Tapi kita tahu juga senjata itu efeknya juga bisa negatif. Jadi sebetulnya sekarang ngeri gak sih netizen, the power of memviralkan ini? Lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Ya ada baik, ada buruknya. Baiknya bahwa minimal para pelayanan publik kita berusaha lebih baik. Dengan kita ini kan kayak malaikat yang di sisi kanan dan sisi kiri. Bergerakan siapapun kelihatan oleh netizen. Seolah-olah CCTV di mana-mana. CCTV gitu di loh. mana-mana, iya. Jadi orang-orang yang biasa hidup di ruang-ruang gelap, kemudian dari situlah mereka cari rejeki, ada hengki-pengki dan lain-lain. Ketika banyak CCTV kan ini akan berkurang. Jadi terang, nggak ada lagi hal-hal yang tarifnya tarif umum, tarif itu misalnya. Tetapi sisi buruknya adalah itu tadi bahwa belum tentu apa yang disampaikan itu adalah yang benar. Betul. Harus terus diverifikasi. Nah, salah satu mungkin dengan ada kerumunan netizen ini kan saling verifikasi. Oh nggak gitu loh, oh nggak gitu loh. Nah ini tapi bisa terbantu kalau media mainstream bisa melakukan proses itu, melakukan edukasi kepada publik. Nggak gitu masalahnya, masalahnya kayak gini. Sumber A, sumber B, sumber C dengan cover both side tentu saja. Jadi memang kalau kita berhenti pada satu titik, misalnya udah viral, kita berhenti di titik itu saja, Baik. kita bisa nilai negatif, positif. Tapi kalau kita teruskan, mudah-mudahan nanti ada netizen yang memverifikasi, kita akan ketemu juga Oke. ujung-ujung positifnya. Gitu. Baik. Makasih. Mas Kohar, terakhir mengendalikan sisi negatifnya bagaimana? Begini, untuk menghilangkan atau mengurangi ya sisi-sisi seperti itu, karena sekarang kan medsos niscaya ya, sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi lah, tidak terbantahkan lagi. Maka sekarang ada spirit namanya kolaborasi. Bahkan antara media mainstream itu juga sudah terjadi apa yang disebut dengan kolaborasi cek fakta. Kalau persoalan literasi kepada publiknya, literasi kepada netizennya itu tugas siapa sih sebetulnya Mas Kohar? Masa media mainstream lagi banyak banget tugasnya kan? Tugas siapa kalau persoalan literasi, bagaimana bermedsos dengan bijak, harus verifikasi terlebih dahulu? Literasi itu kan kuncinya di pendidikan. Nah, maka pendidikan di segala lini, baik itu pendidikan, terutama pendidikan formal, karena memang pendidikan formal kan fungsinya utamanya adalah untuk itu, memberikan literasi yang sebaik-baiknya kepada seluruh anak bangsa. Jadi masukin dalam kurikulum gitu Bang. Loh, iya, kalau perlu Atau saya kurikulum sepakat. Saya tentang berapa kali bilang. media sosial, dan ini bisa dimasukkan di dalam kurikulum bagaimana bermedia sosial yang benar, yang baik ya, yang baik, yang beretika. Seperti kayak pemberitaan-pemberitaan terkait dengan para selebritas misalnya. baik. Selebritas itu kan banyak sekali diaduk-aduk Kehidupan pribadinya. wilayah ya. privatnya. Padahal itu bukan Baik. sesuatu yang mestinya muncul. Kadang-kadang mereka juga yang mau Bang. Nah, untuk menaikkan itu ya. Literasi Proyeknya banyak. kuncinya Itu pendidikan, banyak, tadi juga ada Babe. spirit kolaborasi media mainstream dengan media sosial ya. Mudah-mudahan the power of netizen ini kita doakan lebih banyak baiknya lah ya daripada buruknya, dan kita bisa sama-sama mengendalikan sisi negatifnya. Terima kasih Mas Dev, Yuk. Mbak Beca Beta, kemudian Ibu Dwi, Mas Kohar, Mas Eko, dan juga Bang Jazilul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas Bijak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.
dipersembahkan oleh